Satu persatu warga yang mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi. Dan saat ini kami telah terhubung dengan sambungan satelit dengan Muhammad Nur Najmul Muin, keluarga korban penipuan taat pribadi. Serta di ujung telepon sudah bergabung Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Marwah Daud Ibrahim. Pak Najmul Muin, bisa mendengar saya? Iya. Ya, selamat petang juga untuk Bu Marwah Daud Ibrahim. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan lanjutkan dialog kita selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas TV, saudara, di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan salah satu mantan pengikut dari taat pribadi dan juga Ketua Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Marwah Daud Ibrahim. Saya pertama kali ke Makassar, ada Pak Nur Najmul Muin di sana. Anda betul pengikut dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi? Kalau saya pribadi anak almarhum pengikut. Almarhum itu maksudnya? Iya. Bunda saya, orang tua saya. Oke. Ibu Anda pengikut, sudah meninggal? Sudah, almarhumah. Kapan meninggalnya? 5 bulan kemarin. 5 bulan yang lalu. Sakit apa? Iya. Pak Nur? Saya kurang paham sakitnya karena kemarin sudah dibawa ke dokter apa, terus tiba-tiba aja gitu meninggal. Saya dengar tertipu dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi 200 miliar, betul? Iya, benar. Jadi ibunda, almarhum ibunda yang tertipu oleh Taat Pribadi 200 miliar, itu uang yang besar sekali. Iya, secara bertahap itu, Pak. Usaha apa almarhum ibu? Kebetulan beliau adalah pengusaha di Makassar. Kebetulan dia bergerak di bidang tanah. Jual beli tanah. Oke, jual beli tanah. Gimana ceritanya bisa sampai tertipu 200 miliar oleh Taat Pribadi? Banyak. Ini apa nih? Janji-janji yang dia utarakan, terus informasi juga tentang mahar sebagai pengikut dari Kanjeng Taat gitu. Ya, jadi gimana bisa ceritakan? Awalnya memberikan berapa, dengan iming-iming apa, terus kemudian memberikan apa lagi dan seterusnya. Bisa Pak Nur ceritakan pada kita? Iya. Rata-rata tuh bahasa beliau itu rata-rata mahar. Jadi setiap ada kegiatan atau apa harus mengeluarkan mahar. Disitulah Bunda mulai mengeluarkan uang untuk menutupi apa yang diinginkan oleh Kanjeng gitu. Menutupi, maksudnya apa itu? Maksudnya gini, setiap informasi lewat telepon dilakukan oleh beberapa khalifah Kanjeng atau orang terdekat Kanjeng. Nelpon ke orang tua saya seperti itu untuk mengirim mahar ke Surabaya, Probolinggo. Untuk apa mahar itu katanya? Saya kurang paham untuk apa, karena antara orang terdekat Kanjeng Dimas beserta dengan Bunda langsung, orang tua saya. Jadi Bunda nggak pernah cerita uang itu diberikan sebagai mahar untuk apa? Katanya untuk kemaslahatan umat, sehingga harus ada mahar gitu. Oh, iya, kemaslahatan itu kan banyak. Apa yang diingin. Kemaslahatan itu kan banyak bentuknya. Kemaslahatan itu kan banyak bentuknya. Realnya apa yang diceritakan ke Bunda yang mungkin pernah diceritakan ke Pak Nur anaknya? Yang pernah diceritakan itu bahwa ada iming-iming yang dijanjikan oleh Bunda Haji Najmiah. Itu. Apa saya nggak tahu berbentuk apa iming-imingnya. Ya, kayak saya kurang paham tentang iming-iming yang dijanjikan oleh Bunda Haji Najmiah. Cuman Bunda biasa berkata sama kami semua anaknya bahwa sabar saja nak, insya Allah nanti ada rezeki dari Kanjeng Taat, barulah kita perlihatkan seperti itu.
Berapa jumlah uang yang dikasih sebagai mahar? Bermacam-macam, berupa-rupa. Artinya tidak menentu. Biasa kadang-kalanya sekian. Yang jelas sekian itu berapa, Pak Nur? Bisa disebutkan nggak? Ya. Sekian itu berapa? Bisa disebutkan nggak? Kita terbuka saja di sini, nggak ada masalah, Pak Nur. Miliar. Berapa miliar? Iya. Biasanya dibawa sampai 5 miliar, biasa 7 miliar gitu. Itu transfer bank? Biasa langsung ngantar ke sana. Oh nggak, jadi biasa juga ada lewat transfer. Oke, 5 miliar itu ada yang diantar oleh orang terdekat ya, Kanjeng Dimas Taat Pribadi ke Makassar, dibawa ke Probolinggo. Iya. Di dalam apa, koper gitu? Benar. Iya, di dalam koper. Uang 5 miliar, luar biasa. Dan itu berapa kali dikasih? Berkali-kali? Berkali-kali. Setiap ada permintaan untuk penyerahan mahar, karena ada pelantikan, selalu dibahasakan seperti itu. Anda punya bukti-buktinya? Kalau transfer tadi kan lewat bank, pasti ada buktinya. Atau mungkin video misalnya pada saat dikirim lewat koper misalnya? Ada lewat transfer, ada juga lewat cover. Yang lewat transfer Anda kumpulkan ada berapa miliar itu? Ada kurang lebih 9 miliar yang di situ. Transfer lewat bank ada 9 miliar dan Anda punya buktinya itu ya? Iya, ada. Dikirimkan ke atas nama siapa? Taat Pribadi langsung? Orang-orang taat pribadi. Siapa, Anda bisa sebutkan? Pak Suryono. Pak Suryono. Oke, saya tanya dulu ke Bu Marwah. Iya. Bu Marwah, Anda kenal yang namanya Pak Suryono? Kenal Pak Suryono, iya betul. Siapa Bu Marwah itu? Pak Suryono siapa itu? Salah seorang pengurus di sana. Salah seorang pengurus, termasuk Ibu juga ketua Padepokan dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Berarti apa yang disampaikan oleh Pak Nur benar dong, Bu? Ada miliaran rupiah yang dilakukan, dikirimkan uang dari almarhum ibundanya ke Taat Pribadi. Iya. Bukan aja Bunda Cinia, saya katakan di sini orang dari 10.000, 50.000 sampai terserah masing-masing sesuai dengan kemauan, kemampuan dan keikhlasan, mengirim sesuai dengan kemauannya mereka. Tapi untuk dengan apa itu, Bu? Biasanya untuk keperluan yang kita tahu, kalau yang kita lihat, yang bisa kita lihat kan keperluan fasilitas di sana. Yang kemarin-kemarin sudah disorot itu kan, masjid, kediaman, pendopo, kemudian tempat istighfar. Tapi kadang-kadang juga ada keperluan yang kita tidak tahu, tapi kata Mas Kanjeng ini untuk keperluan untuk pasti dari, ya kalau beliau sih bilangnya guru gitu ya, atau apa gitu. Nah, tapi di awal sekali persyaratan itu sebenarnya 2 kalau di sana bergabung. 1, ini ada banyak tahapan. Oke. Yang bisa sabar di sini adalah yang sabar mengikuti seluruh tahapan tanpa harus menanyakan, karena kata beliau, saya sendiri tak tahu tahapannya. Oh, sabar tanpa harus menanyakan? Tanyakan ya. Tapi memang apa yang dijanjikan, Bu, kok sampai dilarang untuk bertanya? Nah, kan ada juga cerita Nabi Musa kan, ketika Nabi Khidir selalu bertanya, nggak usah bertanya. Karena beliau juga mengatakan, saya juga tidak tahu, ini saya diperjalankan gitu. Enggak, saya jadi curiga, Bu, ketika dilarang bertanya, pasti kan sebelumnya ada yang dijanjikan. Tapi kan ada yang lain. Berapapun uang yang kamu masukkan, kalau di tempat lain kan namanya yuran, kalau organisasi biasa. Kalau koperasi kan namanya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Kalau ini namanya mahar untuk pendaftaran. Ya seperti organisasi juga yang kita ikuti kan, ada juga kalau pengertian mahar itu kan dikasih sama persis, ikhlas, Bu. Ya kalau seandainya ijab kabul dalam pernikahan ada mahar. Ya, betul, itu dikasih ikhlas. Tapi kalau seandainya dilarang bertanya, pasti kan sebelumnya ada pernyataan. Tapi nanti kan akan apa dari mahar ini. Ada jawaban keduanya, aturan keduanya, bahwa kalau Anda tidak sabar lagi mau tahu kelanjutannya, tidak sampai tahapan selesai, seberapapun Anda masukkan dikembalikan. Dan itu terjadi, ada seorang misalnya yang memasukkan jumlahnya jelas, masuknya jelas kepada siapa, anaknya diterima di UGM.
waduh gimana ya, saya pikir dulu bisa Maharnya dikembalikan dalam bentuk uang? Uang, seluruhnya. Uang seluruhnya, jadi nggak ada untungnya dong? Enggak sama, karena kan belum proses yang kita katakan, ada tahapan yang kita semua tidak tahu. Kalau kita sih melihat beliau tuh sedang ada tugas besar. Bukan, kalau seandainya mahar diberikan dan akan dikembalikan dengan jumlah yang sama, berarti tidak ada untungnya. Harusnya kan kalau seandainya mau memberikan keuntungan, ada nilai yang lebih dari apa yang telah diberikan. Iya, kalau tahapan sudah selesai. Oh, oke. Jadi karena ada itu, Bu, ya? Iya, ada di berapa kali lipat? Nggak pakai lipat-lipat, Mas. Bahkan dikatakan gini, ini ya kita berniaga dengan Allah. Berlipat-lipat itu berapa kali lipat? 5 kali lipat? 10 kali lipat? Ya mungkin itu terjemahan orang di bawah lah, yang nggak terlalu mengerti soal ya. Iya sih, nggak mengerti soal itu, bisa jelaskan. Yang ada pengadaan, yang tidak ada berlipat-lipat. Iya, nanti kita di sini membantu sebuah proses besar untuk kemaslahatan umat. Nah, tentang Ibu Najmiyah, beliau memang saya biasa ketemu di sana, dan beliau bisa mengatakan ada satu anak saya memang marah betul saya ikut di sini. Tapi ya biasa kita diskusi karena tidak semua orang kan bisa mengerti. Yang lain juga mungkin ada keluarganya, ada sahabatnya. Saya juga kalian sahabat dekat karena ini. Saya akan tanyakan lagi nanti Bu Marwah, tetap di tunggu dulu dong. Bu Marwah. Mas Aiman, saya selesaikan dulu dong. Kalimat saya belum selesai, Mas. Nah, terus saya katakan, Ibu Najmiyah ini mengatakan, dan atau diskusi kami mengatakan, iya Nabi Nuh juga sudah Nabi, anaknya aja nggak percaya kepada apa yang dilakukan. Nah, jadi harus ditanyakan, ayah dan bapak beliau dan beberapa keluarga itu ikut. Tapi ada beberapa, 1-2 di antara keluarga memang nggak masuk akal ini. Iya. Ada banyak pertanyaan Bu Marwah, tenang saja, waktu saya akan berikan lagi ke Bu Marwah nanti. Kita harus jeda dulu. Kita akan jeda sejenak. Saya akan tanyakan beberapa pertanyaan lagi nanti ke Bu Marwah selepas jeda, dan juga ke Pak Nur yang telah memberikan mahar hingga 200 miliar, termasuk itu akan saya tanyakan juga ke Bu Marwah. Kita akan segera kembali saat lagi, saudara. Ini tadi langsung ke Bu Marwah Daud Ibrahim, Kepala atau Ketua Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Bu Marwah, saya janji tadi ke Ibu lagi, saya tanya Bu, kalau ada mahar yang diberikan bahkan sampai 200 miliar katanya disampaikan ke Padepokan, ke Dimas Kanjeng Taat Pribadi, artinya uang yang ada di video YouTube itu jangan-jangan uang milik pengikutnya juga? Iya, kalau yang kita lihat kan seluruh santri 23.000 itu dikumpul duitnya, ya tidak sebesar yang kita lihat lah, yang kami saksikan di sana. Satu orang 200 miliar loh Bu Marwah. Tapi saya kira jumlah itu perlu diklarifikasi. Itu jauh. Anda nggak percaya itu Bu Marwah? Nggak percaya jumlah itu, tapi kami sudah serahkan ke ranah hukum, jadi tidak sepantasnya saya mencampuri lagi. Cuma yang saya dengar ini dari adik kandung beliau yang almarhumah itu sudah pernah ada, nggak sampai lah ratusan, mungkin puluhan ada. Dan sekali lagi satu orang itu puluhan miliar. Itu yang terbesar mungkin beliau memang. Oke. Nah, itu nggak sampai ratusan, nggak sampai 100. Kalau dikumpulkan kan 9 miliar, berapa miliar dikumpulkan bisa saja Bu selama berapa bulan? Nggak sampai lah kalau Anda lihat jumlahnya, tapi saya nggak mau berdebat karena itu urusan ini ya. Cuma yang saya katakan, saya dengarkan dan ikut dilaporkan di sana bahwa sudah pernah Ibu Najmiyah itu mendapatkan 17 M pengembalian, dan waktu itu ditawari, mau nggak dikembalikan semuanya, dan dia mengatakan tidak, saya hanya perlukan 17 M. Selebihnya itu memang saya niatkan untuk bantuan saya ke. Bu, saya mau tanya Bu, kalau ada mahar yang diberikan tadi Bu katakan, itu akan dikembalikan berlipat-lipat? Enggak begitu istilahnya di sana. Ya, tapi faktanya kan begitu Bu ya, akan diberikan nanti berlipat-lipat begitu. Kalau orang awam akan baca seperti itu. Itu yang ada biasanya di YouTube tuh, yang mengatakan seperti itu, melipat data dan sebagainya. Atau mungkin masyarakat awam dibawa mungkin seperti itu. Tapi saya sebagai orang yang dengar pertama, itu ini ada tugas yang luar biasa mulia yang dijalankan, dan memang kan kita bisa saksikan dananya banyak. Tugas kita sebagai ikut membantu masyarakat dengan dana itu. Dengan cara apa Bu? Dengan cara program. Saya ketua tim program di sana, Mas. Maaf, saya kurang jelas. Kita merancang pertanian, peternakan. Pertanian, peternakan, oke. Peternakan, energi dan sebagainya. Dan terutama bagaimana membangun kesempatan kerja. Dan hasil dari keuntungan peternakan, pertanian itu kemudian dikembalikan kepada orang yang telah menyumbang sebelumnya? Enggak begitu. Orang di sana semua punya pekerjaan, Mas. Datang ke sana itu bergiliran.
mereka datang bawa program apa unggulan di daerah masing-masing. Makanya kami menyusun ini badan hukum yayasan, sedang kami susun untuk koperasi. Tapi kalau yayasan nggak punya saya bicara dengan logika awam nih Bu Marwah. Ya. Kalau bisa menciptakan uang sendiri, untuk apa ada mahar? Toh bisa menciptakan uang, mau membuat pertanian, mau membuat peternakan untuk kemaslahatan kebaikan orang banyak, kan nggak perlu mahar dari orang lain, berikan saja. Nah, makanya dana-dana ini kan diperlukan untuk tadi menyusun program dan sebagainya. Anda kalau membuat program kan bisa di sini juga visibility study gitu ya. Dananya sekali lagi, saya katakan kalau istilah teman saya namanya Safari, Anda bisa menanyakan beliau. Saya juga tidak tahu, setahun saya pelajari kok bisa dana sebanyak ini gitu loh. Bisa dari tangan, bisa dari dalam peti, bisa di dalam ruangan seperti yang kita lihat itu nyata. Yang saya ingin katakan itu, ya gimana saya orang lain tidak boleh percaya, tidak bisa saya paksa percaya. Bu Marwah, kita harus jeda dulu untuk azan maghrib, Bu Marwah. Saya lihat gitu. Ya silakan Mas, silakan. Ya, untuk azan maghrib nanti saya akan tanyakan juga Bu Marwah. Bu Marwah katanya terima 2 koper uang dari pengikut Dimas Kanjeng. Nanti saya akan tanyakan itu klarifikasi dari Marwah Daud Ibrahim. Kami akan segera kembali, saudara. Kita akan dengarkan jeda dulu untuk kumandang azan maghrib berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kita langsung ke Bu Marwah Daud Ibrahim. Bu Marwah, saya bacakan, Junaidi adalah salah satu pengikut dari Dimas Kanjeng taat pribadi. Ia mendapatkan informasi dari Ismail bahwa untuk mendapatkan simpati, Dimas Kanjeng taat pribadi mengirimkan uang 2 koper ke rumah Marwah Daud Ibrahim, pengurus MUI dan IJMI yang saat ini menjadi ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng. Uang tersebut diklaim muncul secara gaib di rumah Marwah pada malam hari, padahal kata Junaidi bukan datang secara gaib, tapi yang mengantarkan adalah Ismail. Betul Ibu? Bu Marwah? Bu Marwah Daud Ibrahim? Tampaknya kita terputus dengan Bu Marwah Daud Ibrahim. Saya ingin mengkonfirmasi sebelumnya terkait dengan 2 koper uang yang dikirimkan ke rumah Marwah Daud Ibrahim. Nanti kita akan coba untuk menghubungi kembali. Kita langsung ke Pak Nur. Pak Nur di Makassar. Pak Nur, kalau tadi Anda katakan Anda punya bukti 9 miliar yang ditransfer ke bank, tapi Anda katakan kan Ibunda almarhum telah memberikan 200 miliar. Jadi sisanya itu dikirim lewat koper. Iya, jadi gini. Setahu saya itu uang yang dikirim langsung ke Padepokan itu biasanya diantar langsung sama orang tua saya atau pengikut dari Padepokan. Dalam rentang waktu berapa bulan itu Pak? 191 miliar yang dikirimkan langsung itu. Ya bisa kita bayangkan lah, dari 2013 sampai awal dari 2016. Tiap berapa bulan kurang lebih kalau dikira-kira? Kurang tahu ya berapa bulan, 12 bulan kali sekian bulan. Itu untuk digandakan, artinya kalau seandainya memberikan uang sejumlah itu akan kembali lebih dari itu. Itu yang dijanjikan. Ya kurang paham tentang itu, apakah apa yang dijanjikan oleh dari Padepokan, dari Dimas Kanjeng kepada almarhumah. Tapi bahwa ada 191 miliar yang dikirimkan langsung, dan 9 miliar yang dikirimkan lewat bank, dan itu ada buktinya. Saya mohon maaf sebelumnya saya bertanya, Mas. Anda berhak untuk tidak menjawab pertanyaan saya, Mas Pak Nur. Apakah ibunda Anda meninggal dunia juga karena memikirkan uang yang hilang ini? Alhamdulillah, masalah itu Mas, karena itu kan saya juga kurang paham, karena kemarin itu sewaktu bunda sakit, waktu dibawa ke Singapura itu tangan sudah mulai hitam. Bukan karena kepikiran uang yang hilang terlalu banyak, 200 miliar itu uang yang luar biasa loh. Jadi pikiran, kemudian sakit dan ada meninggal. Itu Mas. Gimana Mas? Mungkin juga ada sangkutannya dari pemikiran, terus ada juga dari yang lain untuk merubah pikiran sampai tidak bisa berubah, masih tetap sama Dimas Kanjeng gitu.
Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Nur Najmul Muin. Yang ibundanya adalah pengikut dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan menyatakan telah menyetor uang 200 miliar rupiah kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Terima kasih telah memberikan informasinya dan semoga Ibu tenang di alam sana. Mudah-mudahan apa yang diberikan juga bermanfaat, tidak hanya untuk apa yang selama ini kita dengar. Kita kembali saudara dari Jakarta hingga Sulawesi Utara.